Halo guys, ketemu lagi dengan gua Dengki Channel guys. Oke, di video gua kali ini gua sebenarnya tuh lanjutan dari video gua yang ini sih guys. Nah, tapi gua sengaja bikin dua video berbeda biar kalian tuh pada gak bingung nih buat belajar mengenai crowdfunding ini guys. Nah, video kali ini gua mau share mengenai jenis-jenis crowdfunding itu apa aja sih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjutnya, gue mau minta tolong nih ke teman-teman semua nih untuk bantu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke, yuk kita masuk ke pembahasannya, tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kembali lagi bersama gue ya. Nah, yuk kita masuk nih guys ke dalam mengenai jenis-jenis crowdfunding ini guys. Nah, crowdfunding ini sebenarnya ada 4 jenis guys. 4 jenis crowdfunding yang harus kalian tahu nih. Nah, yang pertama itu adalah equity crowdfunding namanya. Nah, crowdfunding atau crowd investing, dan biasa itu disingkat dengan ECF ya. Nah, ECF ini adalah jenis pendanaan dengan penawaran saham kepada para investor. Nah, ECF ini memang paling cocok untuk perusahaan-perusahaan startup maupun bisnis-bisnis menengah yang membutuhkan modal besar. Nah, dalam crowd investing ini sistemnya itu dibuat agar kalian tuh sebagai pihak pemilik bisnis untuk menawarkan saham perusahaan dengan jumlah target dana dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, nantinya itu investor dapat membeli saham perusahaan kalian tuh pada platform yang kalian gunakan. Nah, kemudian dengan ketentuan pada platform tersebut, semua dana itu akan tercatat dan sudah mencapai target atau belum. Nah, kalau dilihat-lihat, nah sistem equity crowdfunding ini memang sedikit rumit guys. Nah, namun dengan menggunakan sistem ini, kalian tuh mampu menggalang dana dalam jumlah besar. Akan tetapi urun dana jenis ini juga menuntut pemilik bisnis untuk dapat mengembalikan investasi dari pengembangan bisnis yang sudah kalian lakukan. Nah, sama halnya itu seperti kita melakukan investasi saham guys. Nah, kalian itu akan membagikan laba bisnis sesuai dengan porsi dana yang telah diberikan oleh masing-masing para investor guys. Nah, itu yang dimaksud dengan equity crowdfunding ya guys. Nah, lalu yang kedua itu adalah namanya donation crowdfunding. Nah, dari namanya aja udah kita ketahui ya guys ya. Crowdfunding yang donation crowdfunding ini salah satunya mengumpulkan dana untuk mengumpulkan dana menggunakan sistem donasi guys. Nah, biasanya tuh urun dana jenis ini dimanfaatkan untuk bantuan sosial seperti pemberian bantuan bencana, pembangunan panti sosial, orang sakit yang tidak mampu, dan berbagai keperluan lain. Pokoknya tentang kepentingan sosial ya guys. Pokoknya kita cari dana untuk melakukan kepentingan sosial, melakukan donasi-donasi seperti yang tadi gue bilang ya guys ya. Nah, untuk pengajuannya pun cukup mudah guys. Nah, kalian tuh hanya perlu memanfaatkan platform seperti kitabisa.com. Contohnya itu ya, contoh platformnya kitabisa.com. Nah, lalu kalian tuh dapat menjelaskan kepada publik nih guys, seperti apa bisnis yang lagi kalian jalankan, manfaatnya seperti apa, produk yang diinginkan tuh dibuat secara potensi bisnis kalian tuh ke depannya seperti apa. Lalu kalian tuh juga dapat mengatur jumlah target dana yang dibutuhkan dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau kalian tuh juga perlu mengatur jumlah target dana yang dibutuhkan dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau kalian tuh menggunakan donation crowdfunding ini untuk keperluan bisnis kalian, maka kalian tuh perlu memiliki produk terkait pelestarian lingkungan. Nah, atau apapun itu yang dapat memberikan manfaat banyak orang, sehingga orang-orang pun akan tergerak untuk ikut serta dalam berdonasi membantu bisnis kalian guys. Nah, itu yang dimaksud dengan donation crowdfunding namanya guys. Lalu yang ketiga itu adalah reward crowdfunding. Nah, jenis urun dana ini memiliki kemiripan dengan equity crowdfunding. Nah, perbedaannya itu ada perbedaan sedikit ya antara reward sama crowdfunding yang crowdfunding equity-nya. Yaitu kalau dalam equity crowdfunding itu sang pemberi dana itu akan mendapatkan keuntungan berupa saham. Sedangkan pada reward crowdfunding ini keuntungan itu berupa penawaran. Nah,
mulai dari potongan harga, diskon, terus keanggotaan eksklusif, layanan gratis uji coba, produk pralilis, dan sebagainya guys. Nah, reward crowdfunding ini adalah jenis pendanaan yang menggunakan hadiah untuk menarik para pemberi dana atau investor. Nah, itulah kenapa sistem reward ini cocok digunakan oleh pembisnis kecil atau startup yang baru merintis sebuah perusahaannya mereka guys. Nah, dengan adanya hadiah, para investor itu akan merasa menjadi bagian dari pengembangan awal bisnis mereka guys. Nah, selain itu hadiahnya ini juga bisa berupa merchandise juga bisa kalian gunakan sebagai salah satu upaya branding bisnis. Nah, bagi beberapa orang, penawaran-penawaran tersebut akan sangat menarik loh. Kalian pun dapat menggunakan strategi level reward. Nah, sehingga investor semakin semangat memberikan dana lebih besar lagi guys. Itu dari reward crowdfunding. Lalu yang keempat itu adalah namanya debt crowdfunding. Nah, jenis crowdfunding ini lebih mirip dengan jasa peminjaman uang. Sistemnya itu yaitu pencari pinjaman akan datang ke peminjam. Nah, dan meminjamkan uang untuk keperluan usaha atau bisnisnya. Setelah ada keuntungan, lalu peminjam itu pun akan dapat dapat kembalian berupa insentif seperti bunga. Nah, sistem ini tuh juga mirip seperti P2P ya guys ya, peer-to-peer lending guys. Tapi ada yang membedakan antara debt crowdfunding ini sama peer-to-peer lending. Nah, dalam crowdfunding ini dana yang didapat berbentuk donasi melibatkan 3 pihak. Nah, pemilik bisnis, pemberi dana, dan penyedia platform. Nah, dan penggalangan dananya itu bersifat sosial guys. Nah, sementara kalau peer-to-peer lending itu dananya itu merupakan pinjaman dengan bunga yang sudah ditentukan. Nah, melibatkan kreditur dan debitur. Serta jika dilakukan secara online, tidak harus mempertemukan kedua pihak secara langsung. Nah, contohnya ini seperti ini guys. Jadi debt crowdfunding ini misalnya kalian tuh memiliki bisnis dan mengajukan debt crowdfunding dengan target 100 juta rupiah. Nah, ketika bisnis kalian tuh telah mendapatkan keuntungan lebih dan memiliki cukup dana yang terkumpul, nah maka kalian tuh harus mengembalikan dana pinjaman awal tersebut itu sesuai dengan tenor, ditambah juga bunga yang sudah ditentukan. Nah, itu contoh yang gua gambarin ya secara tentang debt crowdfunding itu guys. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan di video gue mengenai 4 jenis crowdfundingnya ya guys ya. Semoga apa yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah wawasan investasi kalian juga ya guys ya. Oke, sekali lagi gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya. Like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya guys. Dan gue juga mau minta maaf juga apabila gue ada kata kasar yang menyinggung perasaan kalian guys ya. Oke, mungkin itu aja di video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya guys ya. See you guys.